Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang terhormat Pak Adit selaku dosen pengampu. Perkenalkan nama saya Mugis Faktorodi dengan NPM 021123 100 dari kelas 5L Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari bisnis komunikasi yang berjudul The Art of Persuasive Communication. Pernah nggak kamu punya ide bagus tapi orang lain nggak tertarik mendengarkan? Faktanya, komunikasi bukan sekedar bicara tapi seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Banyak yang berbicara, sedikit yang didengar. Banyak orang pandai berbicara tapi tidak semua mampu membuat orang mau mendengarkan. Kita harus fokus pada apa yang ingin disampaikan, bukan apa yang ingin kita dengar. Akibatnya, pesan bagus pun bisa terabaikan karena cara menyampaikannya kurang menarik. Dua cara berbicara, dua hasil berbeda. Contoh satu, gaya merintah. Kalian harus kumpul besok jam 8, jangan telat. Kesan kaku terkesan memaksa dan bisa bikin audiens enggak mengikuti. Contoh dua, gaya mengajak. Besok kita kumpul jam 8 ya, biar kegiatan kita bisa jalan lancar bareng-bareng. Kesan lebih hangat, mengajak kerjasama, dan terasa tulus. Dampak komunikasi tidak efektif. Ide tidak diterima meski sebenarnya baik. Gagasan bisa diterima, Gagasan bisa tidak diterima hanya karena cara penyampaiannya kurang menarik atau tidak meyakinkan. Terjadi miskomunikasi dan salah paham. Saat penyampaiannya tidak jelas, orang bisa menangkap makna yang berbeda dari yang kita maksud. Kurang dukungan dari tim atau audiens. Miskomunikasi membuat koordinasi dalam tim jadi kurang kompak. Orang kehilangan kepercayaan terhadap penyampaian pesan. Orang jadi ragu atau tidak yakin pada pembicaraan, sehingga pesan berikutnya sulit diterima. Solusi: kuasai seni komunikasi persuasif. Belajar menyampaikan pesan dengan cara yang meyakinkan supaya pendengar merasa yakin dan tergerak oleh kata-kata kita. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, relevan agar mudah dipahami. Fokus pada kebutuhan dan sudut pandang audiens, karena komunikasi yang efektif dimulai dari empati. Latihan kepercayaan diri saat berbicara. Kunci komunikasi persuasif. Dengarkan sebelum berbicara. Memahami lebih dahulu membuat pesan lebih tepat sasaran. Sampaikan pesan dengan emosi positif, energi dan nada bicara mempengaruhi pendengar. Gunakan contoh atau cerita nyata. Cerita membuat pesan terasa dekat dan mudah diingat. Ajak berpikir, bukan memaksa. Setuju. Beri waktu agar pendengar menemukan alasannya sendiri untuk percaya. Bagaimana menerapkannya di sehari-hari? Saat presentasi ide di kampus, saat meminta kerjasama dari tim, saat diskusi atau negosiasi, saat berbicara di depan publik. Manfaat komunikasi persuasif. Orang lebih mudah memahami pesanmu karena cara penyampaianmu jelas dan menyentuh kebutuhan mereka. Meningkatkan pengaruh dan kepercayaan. Kata-katamu terdengar lebih meyakinkan dan dapat dipercaya. Membangun hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik, menciptakan rasa saling menghargai. Membuat lebih banyak peluang. Ketika orang nyaman denganmu, lebih banyak pintu kerja dan terbuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.